Masih dengan pembahasan PPh pasal 21. Untuk kali ini kita akan bahas bagaimana PPh pasal 21 untuk pegawai yang berhenti bekerja pada tahun berjalan. Nah, ini ada dua kategori, di mana yang pertama yaitu pegawai berhenti bekerja tetapi dia masih memiliki kewajiban subjektif. Artinya, ketika si pegawai ini berhenti bekerja, statusnya masih sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, yang kedua, ini dia berhenti bekerja pada pertengahan tahun berjalan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif. Artinya, ketika berhenti bekerja di pertengahan tahun berjalan, dia sudah tidak berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebelum kita ke contoh soal, kita pahami ini dulu ya. Pegawai yang mulai bekerja atau yang berhenti bekerja di pertengahan tahun berjalan, tentunya masa perolehan penghasilannya kurang dari 12 bulan. Nah, ini ada dua perlakuan, apakah disetahunkan atau tidak. Nah, untuk yang disetahunkan, itu untuk WP OP dalam negeri yang meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kemudian, orang asing yang bekerja di Indonesia di pertengahan tahun dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Ini sudah saya contohkan ya di video sebelumnya. Kemudian karyawan yang pindah cabang. Ada juga yang tidak disetahunkan, yaitu untuk WPOP dalam negeri yang bekerja di pertengahan tahun. Ya, ini sudah saya contohkan. Kemudian WPOP dalam negeri yang pindah ke pemberi kerja lain. Contoh, pegawai yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif. Nah, artinya dia masih berstatus subjek pajak dalam negeri, tapi berhenti bekerja pada tahun berjalan. Nah, ini contohnya Aisyah berstatus TK, tidak kawin. Dia berhenti bekerja pada tanggal 1 Oktober 2016 ya, di sebuah perusahaan PT Abdi Prima. Gaji yang diterima Aisyah per bulan adalah 10 juta dan iuran pensiunnya adalah 100.000 per bulan. Nah, kan di sini Aisyah ini 1 Oktober dia berhenti bekerja. Kemudian berapa PPh pasal 21 masa September, yaitu ketika terakhir dia bekerja. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, Aisyah dia akan berhenti bekerja itu di 1 Oktober, di awal Oktober. Berarti masa kerjanya dia itu adalah selama 9 bulan di tahun 2016. Berikut penyelesaiannya. Ada dua tahap ya. Langkah pertama, tentukan pajak yang dibayarkan setiap bulan, yaitu gaji Aisyah sebulan 10 juta. Kemudian tidak ada penghasilan lain lagi, sehingga penghasilan brutonya adalah nilai gaji. Dikurangi pengurang, itu biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, yaitu 500.000 ya. Kemudian iuran pensiun, satu bulannya adalah 100.000, sehingga total pengurang adalah 600.000. Penghasilan bruto dikurangi pengurang, itu adalah penghasilan neto, senilai 9.400.000. Kemudian penghasilan netonya disetahunkan, dikali 12 ya, sebesar 112.800.000. Dari sini ya, 9.400.000 dikali 12. Nah, selanjutnya, penghasilan neto yang sudah disetahunkan itu dikurangi oleh PTKP-nya Aisyah, yaitu sebesar 54 juta. Sehingga diperoleh penghasilan kena pajak
yaitu totalnya 58.800.000. Nah, hitung pajaknya kita gunakan ketentuan Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang terbaru. Kena lapisan pertama sebesar 2.940.000. Nah, ini adalah pajak dalam 1 tahun. Nah, untuk setiap bulannya itu adalah ini ya, tiap bulannya telah disetor 245.000 ya. Hasil dari 2.940 dibagi 12. Langkah kedua, itu tentukan PPh pasal 21 dari penghasilan Aisyah selama masa kerja di tahun 2016, yaitu selama 9 bulan ya. Gajinya 9 dikali 10 juta, yaitu 90 juta. Kemudian dikurangi oleh pengurang, yaitu biaya jabatan 5%, sebesar 4.500.000 dan iuran pensiun selama 9 bulan, yaitu 900.000, sehingga total pengurangnya adalah 5.400.000. Nah, penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurang, sebesar 84.600.000. Kemudian penghasilan neto dikurangi PTKP, yaitu PTKP-TK ya, 54 juta, sehingga diperoleh penghasilan kena pajaknya adalah 30.600.000. Nah, dari PKP ini kita hitung pajaknya, yaitu di lapisan pertama, 5%, diperoleh PPh terutang yang dengan gaji dari Januari sampai dengan September itu sebesar 1.530.000. Nah, kemudian kita lihat di sini PPh pasal 21 yang telah disetorkan dari Januari sampai dengan Agustus 2016 yaitu 245.000 dikali 8. Nah, ini yang sudah disetorkan ke kas negara. Sedangkan kalau melihat dari perhitungan ini, ada selisih, ya. Dihitung kembali, ternyata pajaknya adalah 1.530.000. Nah, ini yang sudah disetorkan, sehingga lebih bayar sebesar 430.000. Nah, yang lebih bayar ini, itu dikembalikan ke Aisyah. Contoh selanjutnya adalah pegawai yang berhenti bekerja sekaligus kehilangan kewajiban subjektifnya. Nah, kita lihat di sini David statusnya K3, dia meninggalkan Indonesia selama-lamanya tanggal 1 Juni 2018 dan kembali ke negeri asalnya. Nah, semula David itu dikontrak oleh PT Abdi Prima ya dengan gaji per bulan adalah 15 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa PPh pasal 21 bulan Mei 2016? Kita lihat di sini. Nah, David kan berhenti dia meninggalkan Indonesia di awal Juni, ya, kembali ke negeri asalnya. Kemudian, masa kerja David di 2018 itu adalah 5 bulan. Ya, langkah pertama yaitu cari PPh pasal 21 yang akan dibayarkan setiap bulan, yaitu dari penghasilan bruto, gaji sebulannya 15 juta, sehingga penghasilan brutonya adalah 15 juta. Dikurangi oleh pengurang, yaitu biaya jabatan, 5% dari penghasilan bruto, yaitu 500.000 ya maksimumnya, sehingga penghasilan bruto dikurangi pengurang adalah penghasilan neto diperoleh 14.500.000. Kemudian penghasilan netonya disetahunkan diperoleh 174 juta. Kemudian dikurangi PTKP untuk status K3 72 juta dan diperoleh penghasilan kena pajaknya itu sebesar 102 juta. Nah, kemudian ini kita hitung pajaknya. Lapisan pertama 5% dikali 60 juta yaitu 3 juta.
Kemudian lapisan kedua 15% dikali 42 juta sisanya ya, itu 6.300.000. Sehingga kita dapat menentukan pajak setiap bulannya adalah 9.300.000 ya, jumlah dari sini, jumlah pajaknya, dibagi 12, sehingga total setiap bulan yang dibayarkan adalah 775 juta. 775.000. Tahap kedua, tentukan PPh pasal 21 berdasarkan penghasilan selama masa kerja di tahun 2018. Yaitu 5 bulan ya. 5 dikali 15 juta, 75, sehingga penghasilan brutonya 75 juta, dikurangi pengurang, yaitu biaya jabatan 5%, diperoleh 3.750.000. Nah, karena ini belum genap 1 tahun, maka penghasilan, biaya jabatannya dihitung berdasarkan bulan dia bekerja, yaitu 5 dikali 500.000. Ya. Nah, kemudian maka jumlah pengurangnya adalah 2.500.000 dan penghasilan netonya itu adalah 72.500.000. Nah, kemudian penghasilan neto disetahunkan. Nah, dikurangi oleh PTKP sehingga diperoleh PKP-nya adalah sebesar 102 juta. Nah, ini kemudian dikalikan tarif PPh ya, kena 2 lapisan, sehingga ditotalkan adalah 9.300.000. Kalau dikali 5 berarti 3.875.000. Nah, yang sudah disetorkan adalah 3.100.000, sehingga masa Mei itu dibayarkan 775.000.